Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bilangan irasional, bilangan transendental, yaitu bilangan phi. Ya. Phi itu selalu kita temui ketika kita menghitung baik luas yang berkaitan dengan daerah lingkaran maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, apa itu phi? Ya. Phi itu adalah rasio antara keliling lingkaran dan diameternya. Ya. Besarnya itu biasanya adalah di antara 3 dan 3/7. Phi itu dekat tetapi tidak sama dengan 3,14. Dan dekat tetapi tidak sama dengan 22/7. Jadi kita harus hati-hati. Jadi phi itu tidak sama dengan 3,14 dan tidak sama dengan 22/7. Tapi dekat, ya. Dikitnya tidak akan pernah berakhir. Dia akan terus berulang, tapi tidak akan ada pengulangan yang sifatnya secara teratur pengulangannya. Nah, ini tadi dibuktikan di tahun 1766. Sahabat sekalian, phi itu tidak sama dengan 22/7 dan tidak sama dengan 3,14. Artinya, ini berarti adalah sebuah bilangan irasional. Ya, ini bisa dibuktikan di tahun 1767, ya. Jadi tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Juga tidak dapat ditulis dalam bentuk desimal yang sifatnya desimal berulang atau desimal berakhir, ya. Jadi ini menyatakan bahwa phi itu adalah irasional, ya. Phi juga transendental, sebab juga tidak dapat diekspresikan di dalam bentuk akar, ya, dari sebuah persamaan aljabar yang sangat hingga atau koefisien rasional. Ini sudah disampaikan oleh Euler tahun 1748, dibuktikan oleh Lindemann tahun 1882, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari beberapa hal yang saya sampaikan di atas, ternyata phi itu mendekati sebuah bilangan yang kita lihat saja 3,14 dan seterusnya. Di belakang koma itu ada 1000 pun masih terus akan berlanjut dan tidak berakhir, ya. 3,1415926 dan seterusnya. Ya, itu kalau digit di belakang koma itu 100 angka itu di dua baris pertama sampai di 10 baris yang ke bawah, ya. Jadi bahkan sampai 20 baris yang ke bawah itu ada 1000 dikit di belakang koma. Bayangkan saja, itu pun belum berakhir, ya, ada 10 digit di belakang koma. Dapat dibayangkan betapa irasionalnya bilangan phi ini dan betapa transendentalnya bilangan phi ini. Sahabat sekalian, di manakah kita dapat menemukan phi? Tentu di setiap lingkaran, ya. Seperti lingkaran yang pertama, ketika kelilingnya sama dengan phi dikalikan diameternya, kemudian luasnya adalah phi dikalikan jari-jari dikuadratkan. Begitu pula di bola itu, ya. Selimutnya adalah 4 phi r kuadrat. R adalah jari-jari dari bola. Kemudian volumenya 4/3 phi r pangkat 3. Kemudian tabung, selimut tabung itu sama dengan phi dikalikan diameter dikalikan tinggi ditambah dengan 2 phi r kuadrat. Volumenya adalah phi r kuadrat dikalikan tinggi. Begitu pula kerucut dan seterusnya. Nah, ini kita menemukan phi di sana, ya. Dari setiap kita berada pada sebuah bangun yang terbentuk dari sebuah lingkaran tertentu, maka ini adalah kita akan menemukan phi. Sahabat sekalian, phi dapat juga ditentukan sebagai berikut. Phi berdasarkan Leibniz itu sama dengan 4 dikalikan sebuah deret tak hingga yang berayon 1 min 1/3 ditambah 1/5 min 1/7 ditambah 1/9 min 1/11 ditambah 1/13 min 1/15 dan seterusnya. Itu phi, ya. Atau phi kuadrat sama dengan
6 dikalikan 1/1 ditambah 1/4 tambah 1/9 tambah 1/16 ditambah dengan 1/n dikuadratkan dan seterusnya, ya. Kemudian V berdasarkan John Wallis tahun 1655 itu sama dengan 2 dikalikan 2/1 dikalikan 2/3 dikalikan 4/3 4/5 6/5 plus 6/7 dan seterusnya. Berdasarkan Leonard Euler, V itu sama dengan 2 dikalikan 3/2 dikalikan 5/6 dikalikan 7/6 dan seterusnya. Nah, ini semua adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh beberapa penemu pendahulu kita. Sahabat sekalian, dalam kalkulus kita menemukan angka desimal dari V dengan menggunakan cara sebagai berikut. Leibniz juga menggunakan dereta hingga untuk V itu menggunakan sebuah pendekatan integral 0 sampai X dx per 1 plus E kuadrat sama dengan arkes tangan X. Kemudian kita dapat manipulasi integralnya, maka arkes tangan X sama dengan X dikurang X kuadrat per 2 ditambah X kuadrat per 3 dikurang X kuadrat per 7 dan seterusnya. Ini menggunakan dari Taylor, ya. Kemudian misal X sama dengan 1 dan arkes tangan 1 sama dengan V per 4, maka V itu sama dengan 4 dikalikan 1 min 1/3 plus 1 plus 1/5 dikurang dengan 1/7 itu deret per ion dan seterusnya seperti yang sudah saya ungkapkan di atas tadi. Begitu pula Newton kekonvergenan dereta hingga dengan menemukan integral dari dx per akar 1 min X kuadrat sama dengan arkes sin X dengan menggunakan binomial, maka arkes sin X dan ini kita manfaatkan tentu dengan menggunakan deret Taylor, X ditambah setengah dikalikan X pangkat 3/3 ditambah 1 kalikan 3/2 kalikan 4X pangkat 5/5 dan seterusnya. Misal X sama dengan setengah, arkes setengah sama dengan V per 6, maka V itu dapat dihitung dengan 6 dikalikan setengah ditambah 1/2 kali 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 3 per 2 kali 4 kali 5 ditambah 2 pangkat 5 dan seterusnya. Ini akan kita temukan berapa pendekatan dari V itu sendiri. Sahabat sekalian, upaya merasionalisasikan dari V memang sering kita lakukan, ya. Contohnya tadi yang 22/7 itu Archimedes. Nah, di Babilonia itu ditemukan tahun 1650 sebelum Masehi, itu pendekatan dari V 3,125 dengan 25/8. Begitu pula di Alexandria di tahun 150 Masehi, itu pendekatannya dengan 377/120 mendekati 3,1416 dan seterusnya, ya. Kemudian di berikutnya Archimedes itu 223/71 mendekati 3,1408450704 dan seterusnya, ya. Namun kemudian bisa lebih disederhanakan dengan 22/7 mendekati dengan 3,142857. Itu sahabat sekalian. Upaya yang lain adalah Xu Qiongqi dari Cina 450 Masehi itu 355/113 mendekati 3,141592920354 dan seterusnya. Kemudian ini dari India, ya, Srinivasa Ramanujan tahun 1887 sampai 1920, ya. Itu adalah akar pangkat 4 dari 2143/22 dan ini mendekati 3,1415926258 dan seterusnya. Kemudian jika diulang dengan sebuah pendekatan dari sebuah V pangkat 4 itu sama dengan 97 ditambah 1/2 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/1 plus
16.539 plus dan seterusnya, dan kita dekati dengan menggunakan ketaikan, maka ini akan sama dengan 97 ditambah 1/2 plus 1/2 plus 1/4 dan sama dengan 2143/22. Ya, itu sahabat sekalian. Nah, selanjutnya Archimedes di tahun 250 sebelum Masehi, V itu terletak antara 10/71 dan 3/7. Ya, di antara itu. Ini merupakan sekali lagi rasio antara keliling lingkaran dan diameternya, itu V. Tapi juga dapat dihitung sebenarnya sahabat-sahabat sekalian. Jadi Archimedes juga mengatakan bahwa tidak hanya perbandingan antara keliling lingkaran dan diameternya, namun V itu juga dapat dihitung dengan menggunakan luas lingkaran, luas daerah lingkaran dibagi dengan luas daerah bujur sangkar atau persegi. Persegi yang sisinya sepanjang jari-jari dari lingkaran itu. Itu juga merupakan V. Itu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tidak bisa mendapatkan angka V yang cukup bisa mendekati secara eksak. Maka dari itu kita bisa melihat mulai dari 1596, ya, Rudolf van Hulen itu menghitung sepanjang 35 digit. Kemudian 1706 John Machine menghitung 100 digit. 1874 William Seng menghitung 707 digit. Tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, itu Ferguson dengan menggunakan kalkulator meja menemukan 808 digit. Tahun 1949, ya, ENIAC komputer menemukan 2037 digit. Ya, 1973 CDC 7600 di Paris menemukan 1 juta digit. Ya, sungguh luar biasa. Kemudian di tahun 1989 itu ada 1 juta digit juga. 1 miliar digit. Ya, itu ditemukan oleh USSR Kanovsky Brothers. Kemudian Hitachi di Jepang, Tokyo, SR8000, ini sungguh luar biasa, fenomenal, ya, di tahun 1999 menemukan dengan digit sepanjang 206.158.430.000 digit atau sepanjang 37 jam. Ya. Kenapa kita melakukan ini? Tentu kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang V. Selain itu kita ingin menguji arsitektur dan efisiensi komputer. Ini juga untuk menguji perangkat lunak untuk akurasi dan kecepatan. Nah, ini memang sungguh luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Artinya sampai kita bisa menemukan seperti Hitachi SR8000 itu sepanjang 206 miliar lebih panjangnya digit. Ya, kalau dijajar gitu ya, sampai dari Bengkulu mungkin sampai Jakarta belum selesai digitnya itu. Ini sungguh luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, marilah kita selalu memberikan pembelajaran kepada para peserta didik dengan sesuatu yang benar. Jangan kita sering melakukan sebuah kesalahan konsep, melakukan miskonsepsi terhadap konsep-konsep, termasuk salah satunya adalah konsep bilangan V itu sendiri. Demikian saja sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan saya mohon teman-teman untuk bisa menonton terus video ini. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.